Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimi, menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur layanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, sudah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang, dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri, Pak, itu bisa diterima nggak, Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan? Nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, nah, iya. Sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini Pak? Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya? Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi. Dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12.31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12.31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Itu memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan, yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang ibu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Jadi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, nah, iya. Sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri gitu. Etiknya, Pak, ya. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Itu memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana Bu? Udah ada konfirmasi semua belum? Tadi kan sudah Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, iya. Tapi sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalamin lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusaimi, menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Ibu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan? Nah itu gawe-nya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Dan sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Jadi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, nah, kita sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi. Dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting, dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA, tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi itu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, iya. Tapi sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Itu memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Dan sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalamin lagi ini ya. Apa langkah antisipasi? Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana Bu? Udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner-nya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan? Nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan, yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan, makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar, tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Sudah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang, dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, nah, iya. Sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini Pak? Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah, ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah, dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi. Dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur layanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting, dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA, tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi itu dinas di malam hari di BD, Bu, keterangannya bagaimana? Sudah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, iya. Tapi sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalamin lagi ini ya. Apa langkah antisipasi? Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya? Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di BD, Bu, keterangannya bagaimana Bu? Udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurangtajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Tapi sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah, ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah, dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalamin lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan Ya. kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi. Dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub Ya, dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting, dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Itu memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Sudah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurangtajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan? Nah itu gawe-nya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Tapi sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini Pak? Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalamin lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan, yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, itu keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana Bu? Udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner-nya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Jadi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawe-nya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, iya. Tapi sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner-nya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan? Nah itu gawe-nya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disangsikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya? Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang disampaikan? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur layanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana Bu? Udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, nah, iya. Sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini Pak? Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi. Dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting, dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA, tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi itu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner-nya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, iya. Tapi sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami apakah dokter itu yang disangsikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya? Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting, dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Itu memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Sudah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurangtajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawe-nya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, iya. Sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini Pak? Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang kemarin menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalamin lagi ini ya. Apa langkah antisipasi? Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang disampaikan? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi. Dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner-nya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan? Nah itu gawe-nya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, iya. Dan sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disangsikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan, yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, nah, iya. Sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini Pak? Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah, ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah, dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi. Dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur layanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA, tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi itu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Sudah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, nah, kami sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah, ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah, dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya? Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting, dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di BD, Bu, keterangannya bagaimana Bu? Udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang, dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurangtajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan? Nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, iya. Dan sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalamin lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting, dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner-nya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Jadi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawe-nya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, nah, sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah, ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah, dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Pak, ya? Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting, dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi itu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Sudah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, nah, iya. Sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi. Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan, yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA, tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi itu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Tapi sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Itu memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi itu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Dan sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Iya, itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalamin lagi ini ya. Apa langkah antisipasi? Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Ibu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner-nya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan? Nah itu gawe-nya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Dan sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, nah, kita sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi. Dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur layanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting, dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA, tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner-nya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, nah, iya. Sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya? Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di BD, Bu, keterangannya bagaimana Bu? Udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurangtajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Tapi sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalamin lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang disampaikan? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting, dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner-nya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Jadi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawe-nya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, nah, sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini Pak? Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah, ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah, dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, nah, iya. Sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini Pak? Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya? Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi. Dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur layanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang saat itu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Sudah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurangtajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Tapi sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalamin lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan Ya. kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting, dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Itu memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Sudah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurangtajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan? Nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Tapi sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi. Dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan, yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner-nya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Jadi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, iya. Sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi? Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur layanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi itu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Jadi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Dan sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Iya, itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Itu memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi itu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, nah, iya. Sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini Pak? Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalamin lagi ini ya. Apa langkah antisipasi? Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting, dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di BD, Bu, keterangannya bagaimana Bu? Udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang, dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD tapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan? Nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Dan sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Bu, udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Jadi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, iya. Dan sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi itu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi. Dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting, dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Itu memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan, yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error, Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA, tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Sudah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang, dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontliner-nya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi, Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, nah, iya. Sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami apakah dokter itu yang disangsikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Itu memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana Bu? Udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah. Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurangtajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawe-nya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Dan sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu
ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalamin lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas. Untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku. Baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang, dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Tapi kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ispa dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolongan pasien yang pada kematian. Iya. Tapi sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh, jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk
menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Etiknya, Pak, ya. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan Ya. kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut penyausut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas.
untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting. Dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di IGD, Bu, keterangannya bagaimana? Sudah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah Yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang. Dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tetapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurangtajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan? Nah itu gawe-nya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya. Dan sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin itu ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk
menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalamin lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri Pak Wagub dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat yang dinonaktifkan yaitu Direktur RSUD Dr. Rasidin, yakni Dr. Desi Susanti. Lalu Kabid Pelayanan dan Keperawatan serta Kasih Pelayanan dan Kasih Keperawatan. Fadli mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi menegaskan bahwa peristiwa penolakan pasien di IGD berujung menewaskan warga agar tidak terulang di rumah sakit manapun di Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani pasien, terutama bagi dokter dan perawat yang berada di garda terdepan pelayanan rumah sakit. Terkait tenaga medis yang diduga menolak memberikan penanganan kepada Desi, Vasco menilai perlu adanya evaluasi dan tindakan tegas.
untuk memperbaiki layanan tidak hanya di RSUD tapi semua rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama mungkin aturan, segala jenis aturan apapun tidak hanya level manajemen yang tahu, tapi IGD, poliklinik selaku garda terdepan pelayanan di rumah sakit itu harus tahu juga aturan yang berlaku, baik dari aturan BPJS maupun aturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kami tekankan khususnya untuk RSUD, kita akan evaluasi semua SOP-SOP layanan yang ada di RSUD, alur pelayanannya. Kemudian ini penting kami tegaskan bahwa kawan-kawan kita yang berdinas di EGD itu wajib hukumnya patuh dalam melaksanakan SOP yang sudah ditentukan. Itu yang penting, dan evaluasi dan monitoring kita lakukan tetap dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Terima kasih. Ini ada sanksi nggak Bu yang diterapkan kan? Ini ranahnya mungkin ke BKPSDM karena apa, kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota. Mungkin selanjutnya nanti tunggu arahan dari Pak Wali Kota kita. Yang kita laporkan memang ada kelalaian atau gimana? Jadi yang kita laporkan kondisi pelaksanaan SOP yang ada di Kota Padang. Berarti memang ada SOP yang dilanggar? Iya, SOP yang dilanggar kami tidak sampaikan. Yang saya tekankan di sana, karena kalau kita lihat dari diagnosa yang didapat di sana, kawan-kawan sudah tata laksana dengan diagnosa yang ditemui di sana. Jadi yang perlu kami garis bawahi di sana bahwa seperti yang saya sampaikan, sense of emergency untuk kawan-kawan yang menjadi garda terdepan pelayan itu penting kita asah. Gitu. Artinya ada human error Bu? Ini juga kita tidak sampaikan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau soal sesuai dengan SOP untuk ISPA tata laksananya sudah benar. Tapi apakah kepekaan kawan-kawan dalam menegakkan diagnosa dan melakukan pemeriksaan baik fisik dan penunjang sudah sesuai, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Bu, untuk keterangan dokter dan perawat yang tadi Bu dinas di malam hari di BD, Bu, keterangannya bagaimana Bu? Udah ada konfirmasi langsung atau gimana? Tadi kan sudah yang merupakan rumah sakit pemerintah Kota Padang, dan kita tidak hanya rumah sakit RSUD, tapi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di 27 rumah sakit dan beberapa puskesmas dan klinik yang ada. Jadi ini kami minta kepada Dinas Kesehatan nanti sebagai penanggung jawab perbaikan sistem pelayanan kesehatan, terutama di frontlinernya, di front terdepannya. Dari alasan tim dokter sendiri Pak, itu bisa diterima nggak Pak? Mereka harus terima, karena ini undang-undang menyatakan tidak boleh abai terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Jadi tadi yang menarik adalah kesimpulan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota kan bahwa ada semacam kekurang tajaman sense of emergency-nya dari pelaksana teknis yang ada di IGD kita. Jadi kalau orang datang jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan tandanya sakit gitu. Tandanya sudah sakit. Tidak mungkin lah kita kalau masih biasa-biasa, kita akan tahan sampai pagi. Kalau sudah tengah malam, nah ketika itu disimpulkan hanya sekedar ISPA dan sebagainya, inilah yang menyebabkan kita kurang tanggap lah terhadap ketajaman ini. Kedepannya akan seperti apa? Apakah ada rekomendasi pemberian sanksi Pak? Oh, itu kita serahkan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini Pak Wali ya, karena ini adalah bagian dari jajaran eksekutif. Jadi legislatif hanya memberikan saran, masukan terhadap perbaikan. Seperti apa perbaikannya ke depan, nah itu gawenya eksekutif. Izin juga Pak, isu lain Pak, ini kan ada kemarin case di RSUD kita Pak, penolakan pasien yang pada kematian. Iya, iya. Dan sikap dari Pemprov Pak untuk hal ini. Ya itu kan lagi kita lihat tuh. Jadi ternyata memang ada salah satu dokter yang menolak ya. Untuk teknisnya nanti coba kita gali lebih lanjut ya. Kemarin tuh ada satu pasien yang memang ditolak di UGD kan, di UGD karena diindikasi pada saat itu oleh dokter belum memenuhi syarat untuk emergensi gitu kan. Nah ternyata sebenarnya hal ini sudah sangat emergensi. Nah dokternya kan sebenarnya ada kriterianya untuk
menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam. Sudah ada tidak Pak keterangan bahwasannya RSUD-nya dinonaktifkan atau bagaimana Pak? Belum. Nanti kita coba lihat dulu. Kita dalami lagi ini ya. Pak, langkah antisipasi Yang pasti hal ini nggak boleh kejadian lagi. Nah, konteks ini nggak boleh kejadian lagi. Seandainya memang nggak usah dipersulit lah pasien untuk masuk. Jadi saya juga nggak mau ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa akhirnya bisa mengorbankan nyawa masyarakat kita kan. Sementara mungkin ada analisa dokter yang mungkin kurang tepat, akhirnya masyarakat kita yang kena korban. Ada sanksi tidak nanti Pak untuk pihak rumah sakit sendiri Pak untuk kejadian ini Pak? Sanksi itu saya melihatnya ini perlu kita dalami, apakah dokter itu yang disanksikan atau rumah sakitnya ya. Memang dalam konteks di dunia kesehatan itu kan mereka punya standar sendiri untuk itu. Yang jelas ini saya kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke seluruh dinas terkait untuk nggak boleh ada kejadian gini lagi. Jadi dinas kesehatan dan beberapa dinas lain yang terkait itu mereka akan turun langsung dalam tim untuk menganalisis itu. Gitu. Pak Wagub, penekanan untuk rumah sakit di Sumatera Barat dengan kejadian ini, apa penekanan yang bisa? Ya, penekanannya pasti ini ya. Kami tidak mau hal ini bisa kejadian lagi. Dan hal-hal yang efeknya membawa ke yang tidak baik terhadap masyarakat ini kan akan dasar mungkin analisis yang salah dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun mungkin perawatnya. Ini harus betul-betul lebih teliti karena mungkin ada hal-hal yang tidak nampak secara fisik tapi secara kriteria mereka itu sudah sebenarnya bisa masuk ke dalam hal yang emergensi, harusnya langsung segera di backup oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit jangan juga menghalang-halangi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan tersebut. Terkait perilaku tenaga medis sendiri, Pak Wagub, dengan peristiwa ini? Perilaku ini perlu dievaluasi. Ini harus ditindak tegas lah ya untuk konteks ini. Nasib pilu dialami Desi Erianti, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang meninggal dunia setelah ditolak masuk instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang, Sumatera Barat. Diketahui wanita asal Kecamatan Kuranji, Kota Padang menghembuskan nafas terakhir di IGD RS Siti Rahmah, Padang pada Sabtu 31 Mei sekira pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, Desi sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke RSUD Dr. Rasidin pada Jumat 30 Mei lalu. Namun saat diperiksa di sana, pihak rumah sakit menyatakan kondisi Desi tidak memenuhi unsur kegawat daruratan. Akan tetapi karena pihak keluarga tidak punya biaya, Desi akhirnya dibawa pulang menggunakan ojek tengah malam itu juga. Selain itu, kartu KIS yang dimiliki oleh Desi tidak dapat digunakan karena kondisi pasien yang dinilai tidak darurat. Keesokan harinya, nafas Desi makin sesak hingga dilarikan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Meski telah mendapat penanganan di Rumah Sakit Siti Rahmah, Desi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Sepupu korban, Suyudi, menyayangkan sikap RSUD Dr. Rasidin hingga berujung meninggalnya Desi. Sementara itu, menanggapi kejadian tersebut, dokter jaga malam itu yakni Dr. Pipit mengatakan telah menjalankan prosedur standar operasional saat menerima pasien. Ia mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ia juga menanyakan keluhan dari pasien. Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ikut turun tangan mengatasi kasus ini. Pihaknya telah menonaktifkan 3 penjabat RSUD Dr. Rasidin Padang. Fadli menyampaikan penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Adapun 3 pejabat